Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الناس ويا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، فهو يوم تسبيح وتكبير وتحميد وتمجيد، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah telah menunaikan ibadah puasa dan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga semua yang kita laksanakan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang wajib maupun yang sunnah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkannya di hari-hari setelah Ramadan. Ibadah puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Ibadah sholat tarawih juga dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sholat sunnah setelah bulan Ramadan. Pun juga sedekah kita, tadarus kita juga dilanjutkan dengan baca Al-Quran dan sedekah setelah Ramadan. Karena indikator penting ibadah seseorang diterima oleh Allah adalah konsistensi dan keberlanjutan ibadahnya setelah ibadah yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, astaghfirullah. Pada satu waktu Rasulullah menjelaskan kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah. Beliau bersabda, "Ya Uqbah, ala ukhbirukum bi afdali ahli dunya wal akhirah." Wahai Uqbah, maukah kamu saya jelaskan tentang penghuni dunia dan akhirat yang terbaik, orang penghuni dunia yang paling baik dan juga penduduk akhirat yang paling baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, siapa saja orang yang terbaik itu ada 3 kriteria penting yang sederhana dan bisa kita lakukan semuanya asal kita punya komitmen yang baik untuk diri kita dan orang lain. Yang pertama,
yaitu orang penduduk dunia dan akhirat yang terbaik adalah taslim man qata'aka, yaitu orang yang senang menyambung silaturahim, menyambung memperkuat tali silaturahim, nyambung satareta dan sabada dan sakandaan, terutama kepada orang yang tidak nyambung dengan kita, orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada momentum Idul Fitri ini menjadi sangat penting kita memperkuat silaturahim, sebagaimana yang sudah ditradisikan oleh sesepuh kita di Sunda dengan bahasa amain katakan amain kabel, anak acabis ka orang sepuh, onakan acabis ka majadi, taretan amain ka taretan dan murid amain ka guru. Ini harus terus kita perbuat karena ini bagian dari lalapan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih-lebih kepada orang yang memusuhi kita, kepada orang yang tidak suka sama kita, karena substansi dari silaturahim adalah menyambungkan sesuatu, menyambungkan dan memperkuat silaturahim kita kepada orang-orang yang tidak suka atau bahkan memusuhi kita. Karena kata Nabi dalam satu hadisnya yang lain bahwasanya laisal wasil bil mukafi walakinil wasil alladhi qata'athu rahimuhu waslan. Substansi dari menyambung silaturahim adalah bukan sekedar menyambung dengan orang yang suka dan senang kepada kita, tetapi yang paling pokok dari silaturahim adalah menyambungkan dengan orang yang tidak suka dengan kita, menyambung silaturahim, menyambung sahabat kepada orang yang tidak senang kepada kita. Itu substansi dari silaturahim. Dan jangan sampai kita mewariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, konflik yang berkepanjangan karena dendam, permusuhan di antara kita semuanya. Dan biasanya konflik, dendam, permusuhan, ketidaksukaan, pertikaian itu terjadi dengan saudara dekat atau dengan tetangga atau dengan teman-teman di sekitar kita. Karena memang secara sosiologis potensi baik dan potensi buruk tergantung pada intensitas komunikasi kita, interaksi kita dengan orang di sekitar kita. Maka oleh karena itu momentum Idul Fitri kita betul-betul gunakan untuk memperkuat silaturahim dengan orang-orang terdekat kita ataupun dengan orang yang ada di sekitar kita. Ajak anak kita, ajak ponakan-ponakan kita, ajak cucu kita untuk bersilaturahim kepada tetangga dan saudara-saudara kita. Karena kalau tidak, hubungan persaudaraan bisa putus. Karena apa? Tidak nyambungnya anak kita ataupun cucu kita pada saudara-saudara kita. Yang kedua, orang afdalu ahli dunia wa ahli akhirah, kata Nabi adalah yang ketiga wa tu'ti man haram, yang kedua wa tu'ti man haramaka, memberikan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang pernah zalim kepada kita. Maka memaafkan bagi sebagian orang kadang melihat ini adalah satu kehinaan karena ego pribadi, ego di dalam diri kita yang tidak mau memaafkan ataupun meminta maaf karena kadang di antara kita merasa paling benar dengan perilaku keseharian kita, sehingga seringkali kita tidak menganggap bahwasanya padahal memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Memaafkan akan meninggikan derajat kita, memaafkan akan membahagiakan kita semuanya. Makanya Allah memerintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah atau berilah maaf dan perintahkan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda betapa mulianya orang-orang yang suka memaafkan,
betapa luar biasanya orang yang memaafkan. Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak akan menambahkan bagi seorang hamba yang suka dan senang memaafkan illa 'izzan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan bagi orang-orang yang bermaaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jika beliau itu akan dimaafkan dengan puasa dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada sesama manusia dan dosa kita kepada Allah diampuni dengan puasa Ramadan, dan dosa kepada sesama manusia tidak bisa diampuni dengan ibadah Ramadan. Tidak cukup diampuni dengan istighfar yang kita baca, tetapi kita harus saling memaafkan antar sesama manusia. Seorang ulama berkata bahwasanya la afwa wa la syafa'ata fi huquqil ibad illa an yasha Allah yarda khusnuhu bima arad. Tidaklah ada maaf dan syafaat bagi kesalahan dengan sesama manusia. Jadi dosa dengan sesama manusia tidak cukup dengan istighfar kepada Allah, tapi dosa dengan sesama manusia harus saling memaafkan. Sehingga makanya dosa kepada Allah kita berharap diampuni dengan ibadah Ramadan, maka dosa kepada manusia kita saling memaafkan. Maka kalau dua hal itu sudah kita lakukan, fa insyaallah kita termasuk minal aidina wal faizin, termasuk orang yang kembali ke fitrah, karena dosa kepada Allah diampuni dan dosa kepada manusia juga sudah dimaafkan oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, zakat fitrah kita, dan semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang kembali ke fitrah, suci zahiran wa batinan, dengan diampuninya dosa kita kepada Allah dan diampuninya dan dimaafkannya dosa kita dengan semua manusia. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum wa